Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fania Nur Sabrina dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dynamic routing OSPF. Yang pertama ada konsep. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Di sini waktu itu kita pernah membahas tentang IGP dan IGP. IGP adalah Interior Gateway Protocol yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Distance Vector, RIP dan IGRP. Yang kedua ada Link State, ada OSPF dan ISIS. Dan yang ketiga ada Hybrid dan AGRP. Sedangkan IGP itu sendiri artinya adalah Exterior Gateway Protocol, yang hanya ada satu yaitu TCP. OSPF ini memiliki arti yaitu Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Jadi contohnya semisal kita mempunyai paket dari kantor pos. Di kantor pos itu kita akan mencari jalur terdekat untuk sampai ke tujuan. Jadi intinya ini mencari jalur yang paling cepat. Lalu ada route yang dipilih sesuai kecepatan. Lalu OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Di sini juga ada OSPF area, adalah tujuan memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Backbone area 0, area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standard default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Lalu ada sub-area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima adverse state external route, digantikan default area. Lalu ada not so stable area, stub area yang tidak menerima external route, digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Ini kita bisa langsung pergi ke lab dan kita nyalakan mikrotik atau router di sini. Ini di sini saya matikan. Lalu kita ke terminal. Sini kita masuk ke terminal. Kita bisa sambil dimainkan saja terminal ini agar bisa segera muncul tulisan. Baik, sebelum itu kita masuk dulu ke CMD, lalu jalankan sebagai administrator. Kita ketik router add 10.0.1.37.0 mas 255.255.255.0, lalu masukkan IP kita 192.168.114. Kita enter.
Kita balik lagi ke terminal tadi, kita login dulu admin, masukkan password. Kalau saya sudah diganti, masukkan password kalian masing-masing. Lalu kita perbesar terminal, enter, lalu ketik IP address, enter, lalu print. Nah, di sini kita sudah mempunyai IP dari si router satu ini ya. Kita ke Winbox, kita masukkan IP kita. Coba kita ulang, gunakan ketik Winbox, kita cari, lalu jalankan sebagai administrator. Di sini ada mikrotik, kita masukkan password yang tadi. Kalau saya kan pinet, kita tunggu. Nah, di sini Winbox kita sudah bisa. Lalu kita pergi ke bagian routing, ke OSPF, ke network, lalu masukkan IP kita tadi 192.168.100. Nah, lalu di sini kita fokus ke backbone, lalu apply. Lalu kita tambahkan lagi untuk di router kedua, sini 10.10.10.0, lalu apply. Tambahkan lagi untuk yang ketiga 10.20.20.0, lalu apply. Kita lanjut ke OSPF Lab, itu merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing, lalu dengan mendaftarkan DHC sebelumnya ke dalam network pada OSPF, lalu mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Kita kembali ke Winbox, lalu di sini kita ke bagian terminal, kita ketik, kita ping 192.168.100.19. lalu enter. Nah, ini tandanya bahwa sudah bisa digunakan. Kita bisa pergi ke menu routing, lalu ke OSPF. Di sini kalian pergi ke menu instance, lalu di bagian default kita double klik, kita fokuskan ke net, net distribute, yang ini yang redistribute. Artinya untuk router 2345 tidak perlu menambahkan default secara statik lagi dengan bantuan redistribute. Lalu kita klik ini. Di sini ada always dan if installed. Default route itu yang mengarah ke 0.0.0.0 agar bisa internetan. Lalu if installed itu misal router 1 punya default route, maka itu akan mendistribusikan. Lalu kita pakai yang installed as step 1, apply, lalu oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.